Halo, salam hangat mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Rifki Saputra Sianipar sebagai tutor-tutor online pada mata kuliah pengantar akuntansi dengan kode EACC 4101. Di sini akan membahas terkait dengan ruang lingkup akuntansi dan siklus akuntansi. Pertama, akan membahas dengan prinsip dan praktik akuntansi. Kita ketahui bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan suatu perusahaan. Informasi akuntansi sini biasanya berasal dari data keuangan perusahaan, dari transaksi yang diungkapkan dalam satuan mata uang. Kemudian penggunaan atau pemakai laporan akuntansi yaitu ada pihak internal maupun pihak eksternal. Biasanya pihak internal adalah pimpinan perusahaan, manajer, direktur, ataupun supervisor dalam suatu perusahaan. Untuk pengguna eksternal sendiri yaitu investor. Investor merupakan orang yang memberikan dananya sebagai investasi kepada perusahaan. Kemudian kreditor. Kreditor biasanya di sini adalah pihak perbankan, pelanggan, pemerintah, maupun masyarakat. Di sini ada bidang spesialisasi akuntansi, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi biaya. Biasanya akuntansi biaya ini ada di perusahaan manufaktur. Kemudian akuntansi manajemen, adanya auditing, sistem akuntansi, akuntansi sektor publik, sosial maupun pemerintahan. Kemudian laporan keuangan. Di sini laporan keuangan ada 5. Pertama, neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, laporan arus kas, maupun catatan atas laporan keuangan. Kemudian karakteristik laporan keuangan di sini, laporan keuangan harus memiliki 4 karakteristik yang terpenuhi. Yang pertama, dapat dipahami. Dapat dipahami di sini oleh pembaca, di mana laporan keuangan disajikan harus detail, harus jelas agar dapat dipahami oleh pembaca. Kemudian relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan di sini, yaitu data tahun laporan keuangan tahun sekarang, sebelum, dan setahun atau 2 tahun sebelumnya harus dapat dibandingkan. Kemudian persamaan dasar akuntansi yaitu aktiva sama dengan modal plus kewajiban. Di mana persamaan dasar akuntansi yaitu pencatatan secara sistematik teratur yang selalu membentuk keseimbangan antara aktiva dan pasifa. Di sini yang pertama ada akun harta. Harta merupakan sumber ekonomi yang meliputi biaya-biaya yang terjadi akibat transaksi di sebelumnya dan mempunyai manfaat pada masa akan datang. Biasanya harta jumlah kekayaan dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya atau operasional. Dan padanya harta, perusahaan tidak akan bisa menjalankan roda bisnis kegiatan perusahaan. Biasanya harta dibagi menjadi 2, yaitu harta lancar dan harta tetap. Harta lancar adalah aset yang dapat dicairkan dalam jangka waktu cepat atau di bawah 1 tahun. Contohnya kas, piutang, perlengkapan, maupun persediaan. Kemudian untuk harta tetap sendiri, yaitu harta yang memiliki umur ekonomis, yaitu tanah, gedung, mesin, dan peralatan toko atau kantor. Kemudian biasanya aset tetap ini harus dan wajib dilakukan amortisasi atau penyusutan. Namun untuk harta yang tidak dilakukan amortisasi atau penyusutan, hanya tanah yang tidak memiliki nilai penyusutan. Kemudian adanya utang, di sini utang adalah pinjaman atau tanggung jawab yang wajib dibayar perusahaan. Biasanya utang ini didapat dari pinjaman ke pihak bank. Kemudian utang sendiri dibagi menjadi 2, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Di mana utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang 1 tahun atau waktu dalam jangka waktu pendek. Kemudian untuk jangka panjang yaitu kewajiban atau utang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Utang ini biasanya timbul karena ada perusahaan-perusahaan untuk beli peralatan-peralatan baru atau mesin-mesin baru yang digunakan untuk kegiatan perusahaan. Kemudian adanya modal. Modal di sini adalah selisih antara harta dan kewajiban dan merupakan hak perusahaan atas bagian harta perusahaan. Kemudian modal di sini hal yang tidak bisa dipisahkan dalam bisnis investasi, bisnis usaha, dan aktivitas lain yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Kemudian adanya akun pendapatan. Pendapatan adalah hasil atau penghasilan diperoleh perusahaan dan pendapatan umumnya merupakan sebagian uang yang diterima dari perusahaan atau entitas sebagai imbalan atas tenaga atau jasa produk yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian di sini selanjutnya ada akun beban. Beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Beban dibagi menjadi 2, yaitu beban usaha, beban operasional, dan beban lain-lain. Beban operasional itu beban pengorbanan yang dilakukan atau dilangsungkan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sedangkan beban lain-lain adalah pengorbanan yang tidak berhubungan langsung dengan pokok kegiatan usaha.
Biasanya beban lain-lain ini contohnya ada beban bunga yang dapat dilihat dari rekening koran. Rekening koran itu biasanya ada beban bunga yang dilakukan pemotongan oleh pihak bank. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh jurnal umum. Jurnal umum untuk saldo normal akun. Di sini dapat dia bahwa saldo normal akun untuk aktiva sebelah debit, kewajiban kredit, modal kredit, repo debit, pendapatan kredit, dan biaya debit. Dan selanjutnya di sini untuk daftar akun dan kode rekening. Biasanya kelompok akun di sini untuk aset sendiri kode rekeningnya satu, kewajiban itu dua, modal itu tiga, pendapatan empat, dan biaya itu lima. Selanjutnya di sini ada contoh pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Contoh yang pertama adalah pada tanggal 1 September 2025, Tuan Adi menyetorkan uang ke PT Sampurna sebesar 700 juta sebagai setoran awal. Maka di sini terdapat kas akan bertambah sebanyak 700 juta dan modal akan bertambah sebesar 700 juta. Di sini kita ketahui bahwa jurnalnya itu kas pada modal Tuan Andi sebesar 700 juta. Selanjutnya di sini general ledger atau buku besar yang berisi terkait dengan perkiraan atau eh, COA adalah daftar perkiraan yang ada dalam perusahaan lengkap dengan nama dan kode perkiraannya. Kemudian buku besar adalah kumpulan dari perkiraan-perkiraan yang saling berhubungan erat dan yang merupakan suatu kesatuan tersendiri. Selanjutnya di sini ada bentuk buku besar dapat dilihat bahwa buku besar dari transaksi kas, di mana kas di sini bertambah sebelah debit, kemudian ada nih pengeluaran kas sebesar 20.000, maka saldo akhir dari saldo kas tersebut sebesar 10.000, dikarenakan ada saldo 30.000 dan pengurangan 20.000. Kemudian di sini daftar saldo atau trial balance. Itu pengertian daftar saldo dikenal dengan raca saldo adalah daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh rekening ada di buku besar pada suatu tertentu. Kemudian posisinya harus seimbang antara debit dan kredit. Apabila tidak seimbang, ada kemungkinan terjadi salah jurnal yang dilakukan oleh pencatatan transaksi keuangan tersebut. Kemudian, terima kasih. Di sini saya dapat menyampaikan informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pengantar akuntansi dengan kode EACC 401. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa-mahasiswi UT yang telah hadir dalam materi pengantar akuntansi tuton pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.